Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang keempat, ayat 22 sampai 30. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kita mungkin sudah cukup akrab dengan pernyataan, "Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya." Kalimat ini ingin menekankan pada perlunya penilaian terhadap isi atau esensi dari segala sesuatu, bukan hanya dari tampilan. Memang benar, terkadang sesuatu dapat terlihat sangat baik, meski tidak mengandung kualitas yang sebanding dengan tampilannya. Namun kita pun perlu mengakui bahwa di masa sekarang hampir segala sesuatunya dinilai berdasarkan tampilan. Apalagi bersama dengan penggunaan media sosial, hampir semua manusia berusaha menampilkan segala sesuatu yang dianggap bagus oleh khalayak ramai, meski kenyataannya belum tentu demikian. Fenomena ini muncul karena semakin banyak orang yang gemar menilai segala sesuatu secara dangkal. Pengalaman Tuhan Yesus yang mendapatkan penolakan dari orang-orang di kampung halamannya sendiri pun menjadi contoh hasil dari perilaku menilai yang dangkal. Orang banyak yang mengetahui asal-usul keluarga Yesus tidak lagi memusatkan perhatian pada kualitas pengajaran iman yang diberikan oleh Yesus Kristus. Mereka lebih mementingkan perhatian kepada kondisi dan status orang tua Yesus Kristus yang menurut pandangan dan penilaian mereka bukanlah golongan masyarakat terhormat atau berstatus sosial yang tinggi. Cara penilaian yang dangkal itulah yang membuat mereka lebih memilih untuk menolak Yesus dengan segala pengajaran yang dia berikan. Sahabat Alkitab, bacaan firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi otokritik bagi seluruh umat Tuhan, secara khusus terkait cara menilai. Sebagai manusia, entah sadar atau tidak, entah disengaja atau tidak, entah diakui atau ditolak, setiap umat Tuhan tetap memiliki potensi untuk memberikan penilaian yang tidak objektif dan dangkal. Penilaian yang seperti ini hanya mementingkan tampilan dibandingkan kualitas yang jauh lebih esensial. Penilaian yang dangkal ini pun dapat mewujud dalam berbagai perilaku yang tidak sehat sebagai umat Tuhan. Misal, tidak adil dalam bertindak, pilih kasih, penerimaan yang bersyarat atau tidak tulus. Bahkan, sebuah penilaian tidak bijak sangat mungkin membawa seorang umat Tuhan untuk memberikan penghakiman, meski ia tidak punya landasan pertimbangan yang banyak untuk mengenal secara lebih menyeluruh terhadap hal tersebut. Marilah kita berdoa. Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, tentu kami diperhadapkan pada banyak momen di mana kami harus mengambil keputusan, dan oleh sebab itu kami perlu melakukan sebuah penilaian, mempertimbangkan segala sesuatunya. Tolong kami Tuhan untuk memiliki cara pandang yang bijak, penilaian yang kritis, yang tentu tidak sesaat. Berikanlah kami hikmat-Mu dan mampukanlah kami untuk menghasilkan keputusan, tindakan, aksi, dan perilaku yang sesuai serta mencerminkan kualitas iman sebagai umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.